kesehatan gratis buat fakir miskin, namanya Rumah Sehat Basnas. Jadi layanan klinik lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lantai 4 itu fungsinya sebagai office. Jadi itu office untuk manajemen layanan kesehatan gratis milik Basnas. Seperti itu. Berarti yang terbakar itu di lantai 3 dan 4 atau Lantai 4 doang. hanya lantai 4? Lantai 4 aja. Berarti itu office ya Pak ya? Office. Hanya alat perkantoran yang terbakar. Gitu deh. Berarti maksudnya nggak ada pasien atau apa gitu? Oh, nggak ada. Layanan pasien di lantai 1, 2. Berarti ya, untuk lantai 4 itu hanya staff gitu ya Pak ya? Staff dari Iya, siangnya dipakai staff. ya, Kalau lantai 5-nya sendiri itu apa, Pak? Lantai 5 musola dan mes. iya Pak. SDM. Pak mungkin bisa jelaskan Pak awal mulanya seperti apa sih Pak? Jadi malam itu kan dari pergantian shift security ya, ronda tuh ke lantai 1 sampai lantai 4 jam 20.50 tuh masih normal semua. Mau ronda sesi kedua yang harusnya jam 12 pas security kita mulai jam setengah 12, naik ke lantai 3 sudah tercium bau asap. Begitu naik ke lantai 4 lewat tangga itu asap hitamnya udah banyak, udah mulai api. Nah, itu security langsung turun, teriak minta pertolongan, langsung hubungin ke pemadam kebakaran. Di kantor lurah ada mobil pemadam. Infonya di lantai 5 itu masih ada orang yang di atas itu masih ada ya Pak? Waktu kejadian ada, tapi udah berhasil turun. Langsung turun. Udah berhasil turun. Itu berarti belum sempat membesar artinya ya Pak? Udah Ya, turun lewat akses yang belakang. Lewat akses belakang. Katanya orang-orangnya loncat ke belakang ya, Pak? Nggak Dengar loncat, kabarnya. memang ada akses. Oh, ada akses ya? Ada maksudnya itu ke gedung sebelah. pintu darurat atau seperti apa Pak? Sebenarnya itu jendela sebenarnya, tapi itu bisa ngakses ke gedung sebelah itu. Gedung sebelah ada dak juga, ada daknya. Tapi malam saya survei bareng pemadam kebakaran tuh lantai 5 tuh ya aman-aman aja, nggak lantai 1, 2, 3 nih nggak kena jilatan api, nggak. 5 juga bersih, aman. Berarti itu kaca-kaca pecah bukan karena api tapi karena pemadam. Pemadam, berusaha iya, untuk betul. Pemadam mecahin. Pak, kalau kerugian sendiri di inventarisir ini Ya, karena ini lantai khusus office ya, manajemen. Jadi mebel perkantoran, meja kerja, beberapa unit PC sama laptop, serta dokumen-dokumen. Ada juga barang-barang bantuan, memang barang-barang bantuan yang kita mau sebar ke pesantren, ke daerah-daerah. Itu asumsi kita menilai sekitar 650 juta kerugiannya Total ya, Pak? iya, termasuk unit AC-nya apa segala macam total ya. itu bantuan-bantuan maksudnya bisa dirincikan Pak itu bantuannya seperti apa aja? Ya, bantuannya itu berupa paket bantuan imun ya, peningkatan imun. Ada kurma, ada madu, ada hand sanitizer, ada apa lagi paket-paket itu ya. Jadi paket untuk para kiai-kiai di pesantren untuk jaga imun. Apa ada bantuan yang dikhususkan untuk misalnya pasien COVID atau gimana? Ada juga Pak? Untuk pasien COVID sebenarnya ini bantuan itu rangkaian program Basnas untuk penanggulangan COVID. Jadi para kiai-kiai kemarin kita adakan vaksinasi, kita berikan paket imunnya, peningkatan daya tahan tubuhnya. Ada air zam-zam, ada kurma, ada madu, ada hand sanitizer segala macam. Gitu. Rencananya akan disebar kemana aja, daerah mana aja? Seluruh Jawa, Bali, pesantren se-Jawa dan Bali. Untuk para kiai itu ya. Para kiai, kan kita punya program kita jaga kiai waktu awal-awal vaksinasi itu kita launching sama Pak Wapres. Nah ini program lanjutannya pemberian imunnya.
termasuk bantuan tabung-tabung oksigen. Jadi biar nggak sulit kayak sebelumnya. Oh, di tabung oksigen berarti ada yang Ada di bawah Oh, tabung ya. oksigen, aman, alhamdulillah. Berarti bisa dipastikan penyebab kebakaran kira-kira apa Pak? Saya nggak bisa mastiin, tapi semalam dugaan Pak Polisi, Pak ini ya mungkin ada korsleting atau apa seperti itu. Polisi sejauh ini sudah melakukan olah TKP atau Sudah dipasang polis line. Kita juga sudah membuat laporan terkait kejadian ini di Polsek Tebet. Ada kalau dari pihak Basnas sendiri ya, menduga ada kelalaian nggak sih Pak dari staf ataupun ya, pihak internal sendiri gitu? Ya sejauh ini kita ada SOP, ada didukung sama APAR di tiap lantai itu kan. Mungkin karena instalasi listriknya yang ini kan sebenarnya sewa, Basnas sih nyewa. Basnas menyewa sama pemiliknya, kita nggak tahu maintenance sebelumnya gitu. Artinya sejauh ini tidak ada dugaan yang mengarah ke sana Pak? Nggak ada, karena itu kejadian tengah malam itu lagi kosong. Staf itu kan terakhir jam 16.30 staf. Layanan di bawah terakhir jam 20. Jadi gedung posisi kosong, yang standby hanya security. Di atas tuh di mes tuh ada driver ambulan dan tim nakes respon darurat. Pak, kalau dampak dari kebakaran semalam sendiri dampaknya yang gimana? Ya karena kita ini layanan kesehatan gratis buat mustahik ya, buat kaum fakir miskin di Jakarta. Jadi kita per hari ini tertunda sementara untuk layanannya, teman. Kita siapin tenda-tenda untuk layanan di teras ini. Mudah-mudahan besok sudah bisa kembali normal untuk pelayanan ke fakir miskin gratis. Jadi tidak dialihkan ya Pak ke kantor mana gitu enggak ya? Ada kemungkinan kita alihkan ke kantor Basnas pusat yang di Matraman. Nah, tapi kita lihat kondisi di sini, kalau memang ini kita sudah siap dengan tenda-tenda darurat ini, kita tetap di sini. Apakah nantinya akan dipasang lagi Pak tenda darurat? Apa cuma satu ini aja Pak? Di sini dan di Matraman sebenarnya sudah terpasang. Oh. Jadi kita tuh nggak mau putus pelayanan ke fakir miskinnya nih. Tadi udah berapa yang bolak-balik, kita masih siap-siap. Oh, berarti hari ini tidak ada dulu ya Pak, ditiadakan dulu hari ini ya? Ada untuk kasus-kasus yang kontrol rutin. Oh, kontrol Ada, saja. tetap kita layanin. Dalam sehari memang biasanya berapa sih Pak mustahik yang berobat Pak? Rata-rata 40 sampai 60-an. Oh banyak juga ya Pak? Banyak. Oh, Gratis di zakat. Kejadian ini apakah ada dibatasi kuotanya atau gimana? Ya kemungkinan karena tempat yang terbatas di luar seperti ini, ya ditambah prokesnya juga, kita akan batasi mungkin. Nanti kita lewat sistem aja. Kita kan punya sistem kememberan. Jadi member-member kita yang mau berobat kita atur kedatangannya sama jadwal kontrolnya kita atur. itu dari kawasan Tebet aja ya Pak? Apa semuanya? Mustahik yang kita bina kesehatannya se-Jabodetabek. Oh, ada berobat di sini. Iya. Mas Eko, kalau untuk ada rencana untuk renovasi setelah kebakaran ini gimana? Ya, ini kita koordinasi sama pemilik gedung untuk mengurus asuransi. Nanti mungkin itu ranahnya asuransi nanti ya. Yang pasti sudah koordinasi sama Sudah koordinasi sama pemilik, sama penegak hukum, jadi tinggal asuransinya ya gitu, kurang lebih gitu.